Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sarjaya di Awe. Jadi di sini teman-teman saya minta maaf karena postingan agak jarang saya posting kembali karena menjelang Lebaran teman-teman ya. Jadi banyak kesibukan juga di kantor juga ada. Nah di seri kali ini saya sempatkan lagi untuk melanjutkan part 2 untuk membuat aplikasi penjualan harian sederhana kita yang kemarin sempat kita review. Tapi sebelum itu bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, baru masuk ke channel saya, jangan lupa di subscribe teman-teman supaya tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Dan jika teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat untuk usaha teman-teman atau sekedar belajar teman-teman, bisa like dulu. Dan jangan lupa jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti boleh masukkan di kolom komentar. Oke ya. Teman-teman, sekarang kita cek dulu yang kemarin sempat kita review. Kita akan membuat yang seperti ini teman-teman. Jadi ini hanya satu sheet saja, tapi ini bermanfaat bagi usaha teman-teman. Jadi mari kita cek cara pembuatannya teman-teman ya. Jadi langkah pertama teman-teman buka dulu worksheet baru. Jadi buka file Excel-nya. Kemudian teman-teman rename dulu. Kita beri nama saja penjualan ya teman-teman. Oke. Langkah pertama teman-teman silahkan buat dulu nama usaha, nama toko atau nama warung apa gitu. Nanti tinggal masukin alamat dan rekap penjualan. Ini per hari. Jadi kita buat per hari. Jadi ini misalkan nama warungnya atau nama toko ya, toko Sarjaya di Awe. Jadi ini Makassar. Nah, untuk di sini ini laporan rekap penjualan. Jadi kita ketik dulu rekap penjualan tanggal hari ini ya teman-teman. Hari ini 23 Mei 2020. Oke. Selanjutnya teman-teman setelah selesai ini kita buat dulu di sini kolom-kolom yang kita perlukan. Jadi nomor, nama produk, satuan, modal, harga jual dan kuantiti awal. Oke, kita lanjut dulu. Di sini saya copy saja supaya mempercepat waktu pengerjaannya. Oke, jadi teman-teman boleh ketik saja dulu mulai dari sini. Oke. Di awal terjual, sisa stok, kemudian total penjualan, modal, laba usaha dan status seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya ubah dulu, Ctrl A dulu semua. Jadi untuk ubah formatnya, teksnya di sini ada Century Gothic. Saya pilih nomor 10 saja untuk font size-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita border dulu. Jadi kita rapihkan dulu teman-teman biar lebih menarik. Kita bold. Ini kita mark and center saja supaya ke tengah. Lalu kita berikan border, outside border. Di sini kita blok teman-teman ya, bold. Lalu kita masuk ke menu view, kita hilangkan grid lines-nya agar lebih rapi. Kita lihatnya seperti ini ya. Pemberian warna itu disesuaikan saja dengan selera dari teman-teman sendiri. Seperti ini. Oke. Nah, pertama kita buat dulu beberapa baris saja, nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Jadi di sini saya hanya membuat contoh saja beberapa baris.
Lalu untuk formula yang pertama kita akan masukkan di kolom nomor di sini. Ini kita akan membuat, jadi logikanya kita akan membuat yang sederhana teman-teman. Jadi ini bisa memberikan nomor otomatis jika ada isinya di sini teman-teman ya. Caranya sama dengan, jadi di sini teman-teman bisa gunakan jadi sama dengan subtotal. Jadi subtotal lalu pilih nomor 3 teman-teman, konta. Jadi konta di tab saja teman-teman ya, 3. Lalu teman-teman batasi dengan titik koma atau koma teman-teman. Jadi di sini teman-teman pilih nama produknya, produk, kemudian titik 2, maka otomatis muncul C7 ini 2 kali. Yang pertama teman-teman harus absolutkan, jadi supaya ini tidak bergeser ya teman-teman. Lalu yang akan berubah adalah C7 yang di belakang ini akan terupdate C7, C8 dan seterusnya kalau kita copy formula. Kita enter. Ini 0 teman-teman ya. Kita copy ke bawah. Nah, kita tes dulu teman-teman. Produk. Kemudian produk 2. Terusnya seperti ini. Nah, sini berurut teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak isi, maka ini 8-nya akan mentok di 8 terus. Nah, caranya teman-teman tambahkan logika di depannya. Jadi logika if. Jadi if jika nama produk sama dengan kosong, jadi nama produknya kosong, maka kita akan memberikan juga kosong di sini teman-teman. Jadi kosong itu tanda kutip 2. Jadi di sini kosong ya. Jadi kita enter. Yes saja teman-teman. Nah, kita coba copy ke bawah teman-teman. Di sini kalau kosong maka di sini akan muncul juga kosong. Jadi seperti ini lebih menarik teman-teman. Jadi dia tidak akan muncul 8 yang pertama. Kemudian satuan diisi manual saja teman-teman ya. Teman-teman masukkan dulu settingan barangnya seperti ini. Oke, rata tengah sambil teman-teman tetap atur tampilannya. Modal ini adalah harga beli teman-teman ya, harga beli dari teman-teman. Misalkan 2.500 modalnya barang ini. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman ada ini teman-teman ya, ada kasus di mana harga beli ini ada perubahan dari yang pertama, teman-teman sisa tambahkan, ambil saja rata-ratanya teman-teman. Jadi ambil saja harga rata-rata di sini teman-teman ya. Saya paste dulu. Ini hanya contoh saja modalnya. Kemudian harga jualnya di sini saya ambil harga jual 4.000. Ini 5.000, di sini 4.500. Oke, saya copy saja teman-teman biar lebih cepat. Jadi ini tinggal diatur saja sama teman-teman. Kemudian di sini saya blok dulu. Kita akan memberikan pengaturan. Jadi setting untuk format salesnya. Jadi format salesnya kita ganti dengan number ini. Separator di sini 0 saja, tidak usah pakai koma. Seperti ini. Nah, quantity awal juga semua diisi saja teman-teman. Ini quantity awalnya. Setelah itu yang terjual inilah yang teman-teman isi. Nanti teman-teman bisa blok ini supaya ada warna sedikit yang membedakan. Jadi ini teman-teman harus isi. Kemudian di sisa stok ini, jadi di sisa stok sama dengan quantity awal dikurangi dengan yang terjual. Ini rumus sederhana saja teman-teman. Lalu di total penjualan
Jadi di total penjualan itu teman-teman kali kuantiti terjual, ini kuantiti terjual dikali dengan harga jual. Jadi kuantiti terjual dikali dengan harga jual. Seperti ini. Untuk di modal teman-teman tinggal kali lagi kuantiti terjual dikali dengan modalnya. Seperti ini. Oke, laba kotor itu teman-teman bisa peroleh dari total penjualan dikurangi dengan modal. Seperti ini. Nah, nanti di status di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat untuk yang sudah jadi ini, di sini ada pesan, kemudian pesan tersedia, karena di sini kita memberikan satu kolom bantu lagi untuk quantity minimum order. Jadi teman-teman langsung saja buat di sini, di kolom O ini adalah order. Jadi ini quantity order teman-teman. Ya. Nah, di sini akan menjadi kolom bantu kita untuk melihat apakah di sini statusnya akan muncul pesan atau tersedia. Jadi kita tinggal atur saja, misalkan akan memesan kembali apabila di sini 5 pieces, sisa 5 pieces di toko. Kita copy dulu, ini hanya contoh. Nah, untuk di status ini teman-teman berikan formula logika, jadi sama dengan if. Jadi jika yang terjual, ini yang terjual, tinggal teman-teman atur saja. Jadi ini lebih kecil atau sama dengan atau sudah sama dengan 5, maka dipindah ke atas ya. Jika lebih kecil atau sama dengan 5, teman-teman ini harus berikan pesan. Jadi seperti ini, pesan. Kalau misalkan salah lebih besar daripada order ini, maka dia akan terisi tersedia. Oke, tutup kurung. Lalu teman-teman enter. Nah, di sini teman-teman muncul pesan semua karena di sini terjualnya kosong, teman-teman. Sekarang teman-teman tambahkan di sini N. Jadi tab kemudian N di sini. Lalu teman-teman buat lagi logikanya, terjual lebih besar daripada 0. Seperti ini. Lalu ditutup. Oke teman-teman ya. Enter, coba kita cek hasilnya. Nah, ini berubah lagi teman-teman. Sekarang yang tersedia ini teman-teman hapus dulu, lalu enter. Maka ini kosong, ini langkah pertama. Nah, sekarang supaya lebih simpelnya ini jika, jadi tambahkan lagi jika, jadi ini pesan. Kalau misalkan dia lebih kecil dan ini tidak sama dengan kosong, tapi jika terjual ini sama dengan kosong, terjual sama dengan kosong, maka di sini juga kosong. Jika salah, berarti kebalikannya ini, maka langsung isi saja tersedia. Tutup. Oke, kita isi teman-teman 3. Sisa stok 17. Oke. Sorry, kita ambil di sini teman-teman. Yang H7 kita ganti dengan I. I7. Oke. Oke. Coba kita isi di sini 16 pesan.
Kalau misalkan pas 5 pesan juga 13. Jadi ini sudah berfungsi teman-teman. Sekarang sisa memberikan warna supaya lebih menarik ini. Jadi kita center dulu. Lalu teman-teman blok saja seperti ini. Blok lalu pilih conditional formatting. Di sini teman-teman pilih text that contains. Jadi jika isinya di sini teman-teman adalah tersedia, maka warnanya adalah hijau seperti ini. Oke. Setelah itu teman-teman buat lagi. Di sini teman-teman isinya pesan, maka warnanya adalah merah. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah merah dan hijau, teman-teman. Kalau misalkan 2, oke. Jadi ini sudah berjalan, teman-teman. Tinggal teman-teman tambahkan di bawah sini 1 baris saja untuk menjumlahkan. Jadi ini total ya, teman. Ini menggunakan rumus subtotal kembali. Jadi di sini ada subtotal. Oke. Subtotal di sini masukkan angka 9. Lalu teman-teman sisa blok saja modal yang di awal sekali seperti ini. Lalu tutup, enter. Teman-teman sisa kali seperti ini. Kita tinggal ubah format saja, teman-teman. Format cells, lalu ganti number. Tidak usah pakai desimal dan gunakan separator. Oke. Jadi seperti ini. Nah, setelah selesai ini, teman-teman boleh tambahkan di sini filter. Data, kemudian kita pilih filter. Jika teman-teman menghilangkan blank ini, jadi ini sudah rapi, teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman blok dulu di status 1, 2, 3. Jadi kita blok 3. Lalu teman-teman klik kanan, pilih insert, pilih row, enter row. Jadi ini muncul 3 baris. Kita akan membuat yang seperti ini, teman-teman. Ada total penjualannya berapa, modal kas awal dan kas yang disetor. Oke. Di sini kita isi total penjualan, kemudian modal awal, lalu kas yang disetor. Oke. Nah, klik kanan lagi, insert, tambahkan 1 baris, teman-teman. Biar lebih rapi. Buat kecil. Oke. Kita blok. Ini rata kanan saja seperti ini. Nah, di sini total penjualan, kita linkkan saja ke total penjualan seperti ini sama dengan. Lalu modal awal ini diisi manual, teman-teman ya. Diisi manual, lalu kas yang disetor berarti total penjualan ditambah dengan modal awal. Nah, ini sudah jadi untuk aplikasinya kita. Ini tinggal dihilangkan, masuk ke data, lalu kita grouping. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, itu dia, teman-teman, cara untuk membuat rekap penjualannya. Jadi semoga aplikasi ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman. Nanti dari sini teman-teman jika memerlukan untuk merekap kembali menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh dan menggabungkan dengan biaya-biaya lainnya, bisa menggunakan Exact VS01 yang ada di video saya sebelumnya. Oke, teman-teman, cukup sekian. Salam Sarjayadi AW.